Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8 Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyajikan video mengenai kasus-kasus hukum internasional. Kelompok kami sendiri akan membahas kasus serta membahas cara penyelesaiannya, yakni berkaitan dengan sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Untuk lebih lanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Ada saya pribadi, Ahmanto Siartino, kemudian ada Purnia Ningsi, ada Elva Safitri, ada Sinta Amelia, ada Megita, ada Denti Indah Safitri, dan ada Ketut Agus Setiawan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video di berikut ini. Tahun 1967, Pertemuan Teknis Hukum Laut Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan yang dianggap batas teritorial perairan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Malaysia membuat kesepakatan dengan Indonesia yang menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan berstatus quo. Namun, setelah adanya kesepakatan tersebut, terjadi kesalahpahaman antara kedua negara mengenai definisi status quo. Malaysia menganggap status quo sebagai tetap berada di bawah kekuasaan Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Kemudian, adanya pengusaha Malaysia yang membangun beberapa cottage di Sipadan dan Ligitan membuat pemerintah Indonesia berinisiatif mengirim protes ke Kuala Lumpur. Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya. Tidak hanya itu, dalam KTT pertama, ASEAN akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Namun, Malaysia menolak pembentukan Dewan Tinggi ASEAN tersebut dikarenakan telah terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih. Pada tahun 1991, Malaysia mengusir warga negara Indonesia yang berada di pulau tersebut. 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto berkunjung ke Kuala Lumpur. Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir yang pernah diusulkan pula oleh Mensesnek Murdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim yang dibuatkan kesepakatan final dan banding. Pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia yang meratifikasi pada tanggal 19 November 1997. Pada 1998, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional, dan tanggal 17 Desember 2002, berdasarkan hasil voting di lembaga Mahkamah Internasional, Malaysia mendapatkan Pulau Ligitan dan Sipadan.
Kemenangan Malaysia bukan diputuskan pada pertanyaan dari teritorial dan batas-batas maritim, namun berdasarkan pertimbangan efektiviti, yaitu pemerintah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonasi, perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu pada tahun 1930 dan operasi sejak tahun 1960. Sengketa kasus ini diselesaikan pada tahun 1998. Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Di dalam persidangan, Indonesia diwakili oleh pengacara internasional dari Prancis, Belanda, Inggris, dan Amerika. Di dalam proses persidangan, Indonesia mengajukan bukti bahwa pulau ini bagian dari NKRI berdasarkan Perjanjian Juanda. Sedangkan Malaysia juga mengajukan bukti bahwa kedua pulau ini bagian dari Malaysia dengan dasar Perjanjian Sultan Suku dengan Inggris. Namun hakim menolak bukti dari Indonesia dan Malaysia hingga pada akhirnya dikeluarkan keputusan di mana berdasarkan hasil voting 16 hakim berpihak kepada Malaysia sedangkan 1 hakim berpihak ke Indonesia. Sehingga pada hari Selasa 17 Desember 2002 berdasarkan hasil voting lembaga itu, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah teritorial Malaysia. Dari sini kita belajar bahwa kita sebagai negara yang besar harus menjaga daerah perbatasan dengan baik. Baiklah, itu tadi penyajian video dari kelompok 8 mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Untuk para penonton, semoga apa yang kami sajikan bersama kelompok kami, kelompok 8 Hukum Internasional, dapat memberi pengetahuan secara luas mengenai bagaimana bisa terjadinya kasus hukum internasional dan bagaimana cara penyelesaiannya. Barangkali itu saja penyajian dari kelompok 8 Hukum Internasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.